Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mawas diri. Injil hari ini mengisahkan tentang penolakan orang banyak terhadap ajaran dan karya Yesus. Mereka bahkan lebih dulu menolak ajaran Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus. Yesus mengumpamakan mereka dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kalian tidak berkabung." Yang menyanyikan kidung duka melambangkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Jikalau seseorang bertobat oleh pelayanan Yohanes, maka ia seumpama ikut berduka atau bergabung dengan anak-anak yang menyanyikan kidung duka karena ia berduka atas segala dosanya. Anak-anak yang meniup seruling melambangkan pelayanan Yesus. Maka ia seumpama ikut menari dengan seruling yang ditiup anak-anak karena ia bersuka cita memperoleh pengampunan atas dosanya. Yohanes Pembaptis datang mewartakan kebenaran, dan untuk itu orang harus bertobat dan membaharui diri. Tetapi beberapa dari orang banyak itu juga menolak. Bacaan Injil menceritakan bagaimana entah Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus tidak diterima oleh angkatan itu. Salah satu alasan karena cara pandang mereka dipengaruhi oleh sikap curiga dan prasangka. Akhirnya mereka menutup hati untuk kehadiran Yohanes Pembaptis maupun kehadiran Tuhan Yesus. Dan lebih dari itu, karena sikap dasar tadi, mereka menjadi pasif dan tidak ambil bagian dalam karya pewartaan. Bahkan Injil melukiskan mereka seperti anak-anak kecil yang tidak memberi respon apapun, yang cuek dan tak tergerak hatinya sedikit pun atas nyanyian kehidupan. Untuk menerima pewartaan Yohanes Pembaptis supaya ada pertobatan dalam diri, atau supaya menerima Yesus Kristus supaya iman memiliki dasar yang kokoh, seseorang mesti membuka hatinya. Sikap hati yang terbuka ini memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam proses panggilan dan perutusan iman. Jangan jadi penonton yang tidak peduli, karena sikap seperti ini justru akan membuat hati makin tertutup dan keras. Saudara yang terkasih, orang yang dikuasai rasa benci kerap memberi penilaian yang timpang seperti yang dibuat oleh orang-orang yang menolak Yesus. Walau Yesus selalu berbuat baik, mereka terus meragukannya dan malah lebih sibuk mencari kekurangannya. Tanpa disadari, sikap demikian sering juga kita lakukan pula kepada sesama kita. Kita menilai pekerjaan mereka secara subjektif karena
takut disaingi. Padahal kita hadir untuk saling melengkapi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dan doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.